Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ala ashabihil mayyamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala li abdin min abdihi yaumal qiyamah. Sebelum kita akan sama-sama mendengarkan uraian ceramah yang akan disampaikan oleh As-Sayyid Al-Habib Mustafa Al-Jubri, yang beliau adalah Ketua DPW ABI Jawa Tengah, pengganti dari ketua lama almarhum Ustaz Toha dan Ustaz Ridho Asgaf, dan beliau sudah hadir di tengah kita. Insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau. Saya ingin memulai dengan satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kita tahu semua siapa Imam Ali. Imam Ali Zainal Abidin, tapi bukan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah cucu Nabi, cucu Imam Ali, dan juga putra dari Al-Imam Husain alaihissalam. Beliau mengatakan Allah SWT akan selalu bertanya, akan menanya hamba kelak di yaumul qiyamah, di hari akhir, di hari kiamat. Apa pertanyaannya? Asakarta fulanan. Jadi Allah bertanya kepada beberapa hamba, apakah engkau berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang memberikan apa saja, pemberian apa saja? Apa jawab dari hamba? Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. La. Yang menjawab tidak ada alasannya. La, bal sakartuka ya Rob. Aku berterima kasih kepada engkau, wahai Rob. Jadi tidak melalui hambanya. Apa jawab Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menjawab, Yaqul lam taskuruni itlam taskuru. Tidak berterima kasih kepadaku ketika kalian tidak berterima kasih kepada seseorang yang memberi kalian. Ini pelajaran yang sangat menarik dan sangat memiliki bobot, karena banyak sekali ketika diberi sesuatu dia tidak mengucapkan terima kasih. Justru keinginannya langsung kepada yang kuasa. Tadi disampaikan, ya dijawab oleh Allah Ta'ala, lam taskuruni itlam taskuru. Bisa dipahami ya Bapak? Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang sangat mulia di tempat yang penuh berkah. Kita mampu hadir tengah-tengah panas yang begitu menyengat. Hari ini alhamdulillah tidak begitu panas, tidak seperti yang kemarin-kemarin karena ada hujan tadi pagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini akan menjadikan keberkahan hidup, dan Allah akan memanjangkan usia kita, memberikan kesehatan yang lebih kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau yang senantiasa kita menjadikan mereka adalah idola kita, dan insya Allah kita semua akan disandingkan oleh maksumin, ya, kelak ketika kita dipanggil oleh Yang Kuasa Ta'ala. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Ta'ala, ada penampilan seperti biasa dari anak-anak kita untuk memulai taklim ini sambil menunggu Ustaz atau Habib Mustafa Al-Jubri. Dia masih di ruangan. Kita akan tampilkan dulu penampilan dari anak-anak kita. Kita iringi dengan shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk Nabi kita, disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Aku lali malaikat ya Rabbi kita ini ya Rabbi Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Ridwan menjaga surga, Malik jaga neraka, aku mencabut nyawa, Israfil tiup sangkakala, Rakib atid catat aman baik, apa kemauan nasib hanya dalam hidup. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadoya wasi al-karami li khamsadun udfi biha hadal wabil khatima al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahu. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamualaikum ya Sayyidati Nisa'il Alamin, ya Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Aba Muhammad, ya Hasan ibn Ali al-Mujtaba. Assalamualaikum ya Aba Abdullah, ya Husain ibn Ali al-Syahid bi Karbala. Assalamualaikum ya Abul Hasan, ya Ali ibn al-Husain Zainal Abidin. Assalamualaikum ya Aba Ja'far, ya Muhammad ibn Ali Baqir ilmin Nabiyyin. Assalamualaikum ya Aba Abdullah, ya Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Assalamualaikum ya Abul Hasan, ya Musa ibn Ja'far al-Kadhim. Assalamualaikum ya Abul Hasan, ya Ali ibn Musa Ridha al-Murtada. Assalamualaikum ya Aba Ja'far, ya Muhammad ibn Ali al-Jawad. Assalamualaikum ya Abul Hasan, Ali ibn Muhammad al-Hadi. Assalamualaikum ya Aba Muhammad, ya Hasan ibn Ali al-Askari. Assalamualaikum ya sahib az-zaman, ayyuhal muntadharul mahdi, ishfa'u lana fil jannah, fa inna lakum indallahi sya'nan minas sya'n. Yang saya hormati Ustadz Abdus Somad dan yang saya muliakan ikhwan akhwat sekalian di Husainiyah Al-Hujjah Al-Mawaddah di Weleri. Pada siang menjelang sore ini, semoga majelis kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena berkumpulnya mukmin dan mukminah dalam satu kegiatan yang diniatkan kurbatan ilallah ta'ala. Allah akan memberikan
pandangan tersendiri, keridhaan tersendiri, dan al-hub, kecintaan Allah kepada kita semua melalui menghidupkan majelis ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bersumber dari pengetahuan agung dari Allah melalui Rasulullah dan ahlul baitnya yang disucikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sampaikan sebuah tema tentang kondisi kejiwaan yang ideal, kondisi kejiwaan dan memelihara hati agar tidak terjangkit satu musibah besar dalam hati kita, yaitu alham atau kesumpekan. Saya ingin mengutip dari kalam suci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, man qassara fil amal ubtuliya bil ham wala hajata lillahi fi man laisa lillahi fi malihi wa nafsihi nasib. Amirul Mukminin, wasiyu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Amirul Mukminin berkata bahwa siapa di antara kita yang malas, yang lupa dan lalai untuk beramal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah atau bencana yang disebut dengan ham. Al-ham adalah satu penderitaan psikologis, gangguan jiwa, di mana seseorang merasakan kehampaan di dalam dirinya, merasa tidak seorang pun bisa memahami dirinya, merasa sendiri di tengah keramaian banyak orang, merasa hampa terhadap tujuan kehidupan, merasa sumpek, merasa curiga kepada orang lain. Alham disebabkan karena sedikit dan malasnya seseorang untuk melakukan amal. Amal yang dimaksud adalah bukan secara bahasa bahwa itu berupa perbuatan biasa, tetapi arti daripada amal adalah perbuatan yang ditujukan qurbatan ilallahi ta'ala. Wala hajata lillahi fiman laisa lillahi fi malihi wa nafsihi nasibun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada seseorang di dalam hartanya maupun jiwanya ketika segala sesuatunya dipersembahkan tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi potensi oleh Allah berupa waktu, berupa kesehatan, mata yang bisa melihat dengan terang, tangan yang tidak cacat, kaki yang bisa melangkah, paru-paru yang bisa menghirup oksigen selama berjam-jam tanpa dikenakan bayaran sedikit pun. Itu semua berupa kesehatan fisik, belum lagi kesehatan jiwa yang lain yang Allah berikan kepada kita, seperti rasa malu, seperti rasa peduli kepada orang lain, rasa bersabar, perasaan tabah menghadapi ujian dan bala, perasaan karim, ingin berderma kepada orang lain. Ini semua adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi tiba-tiba Allah menjadi tidak butuh kepada kita apabila amal kita, jiwa, bahkan harta kita pergunakan untuk sebuah aktivitas atau perbuatan hanya semata-mata untuk melegakan diri kita, untuk memuaskan tujuan-tujuan kita, bukan karena kecintaan
dan itaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memulai sederhana sebetulnya, bahwa sifat kodrat manusia ini adalah ingin hidup aman. Betul tidak? Ingin hidup nyaman dan bahagia. Betul tidak? Manusia tidak ingin mengalami kegelisahan, kemurungan, ketidakamanan, ketidaknyamanan. Tapi sayang sekali bahwa sifat dunia tidak mungkin melepaskan manusia dari ujian dan bala. Sifat kodrati kita ingin aman, ingin nyaman, tapi dunia ini tidak seperti yang kita harapkan. Pagi ini kita tersenyum karena anak kita diwisuda. Pagi ini kita berbahagia karena anak kita menikah. Tapi nanti sore kita menangis karena saudara kita, karena anak kita tidak tertolong dalam sebuah kecelakaan yang parah. Dunia ini tidak lepas dari ujian dan bala. Dunia ini bukan darul qarar, bukan dunia alam yang menetap keadaannya. Selalu berubah-ubah. Pagi dan sore diisyaratkan dalam hadis, seseorang bisa beriman di pagi hari dan bisa keluar dari agamanya di sore hari. Sebaliknya, bisa beriman di sore hari dan bisa mengkufuri Allah di pagi hari. Itu semua dikarenakan bahwa sifat dunia ini tidak ajeg. Sifat dunia ini tidak stabil, selalu berubah-ubah. Karena itu, ketika manusia masuk ke dalam dunia ini, Imam Ali menyatakan bahwa sifatnya dunia adalah ad-dunya makhfufun bil bala. Dunia ini dibungkus. Ibarat makanan, bungkusnya makanan itu adalah cobaan. Dunia ini dibungkus dengan cobaan. Atau kita membuat perumpamaan, jika kita mencebur ke dalam kolam, maka disitulah kita pasti tidak terhindar dari air yang membasahi tubuh kita. Mau tidak mau, kita mesti masuk ke alam dunia seperti halnya mencebur ke dalam air. Tetapi jangan pernah berkhayal bahwa kita tidak akan pernah terkena air ketika kita mencebur ke dalam air. Begitulah dunia, dibungkus oleh ujian dan bala. Bala atau ujian itu ada dua macam. Yang pertama, bala yang merupakan qadha dan qadar. Jika kita sabar, Allah memberi penghormatan atas kesabaran kita. Manusia juga menghormati karena kita sabar ketika menerima ujian. Tetapi ujian yang datang itu kadang bukan disebabkan oleh perbuatan kita. Kita terkena akibat dari perbuatan selain kita. Maka saat kita bersabar dalam keadaan seperti itu, maka pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian manusia menempatkan kita pada posisi yang mahmud, posisi yang mulia. Seseorang yang bersabar terhadap musibah, yang musibah itu bukan asalnya bukan dari dirinya, dan dia bersabar. Dalam hal ini Allah memuji, manusia memuji tanpa dia minta. Orang akan berkata, Masya Allah, si fulan bersabar atas ujian memelihara dari mulai orang tuanya membuka mata sampai menutup matanya, sakitnya, posisinya ke kamar mandi, ke toilet, diantar, dirawat. Dia sabar terhadap penderitaan orang tuanya karena usia yang sudah tua renta. Dia sabar untuk melakukan amal birrul walidain, maka ini terpuji. Karena cobaan yang dialami bukan karena disebabkan oleh perbuatannya, tetapi disebabkan oleh
peristiwa alami dari tuanya, ibu kandung atau ayah kandung yang harus dia pelihara. Seseorang yang harus menderita karena mendapat hukuman ketika anaknya melakukan perbuatan dosa besar, ketika orang tua itu mendapat sanksi dari masyarakat karena perbuatan bukan dari dirinya, dan dia bersabar dengan hal itu, ini terpuji. Tetapi ada jenis bala yang kedua, yaitu bala yang disebabkan karena kesalahan atau karena pelanggaran dari seorang manusia atas aturan-aturan, tanggung jawab dan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bala yang jenis kedua ini, mau kita bersabar, mau kita tidak bersabar, posisi kita adalah mazmum. Posisi kita adalah tercela, tidak terpuji. Kenapa? Karena kesalahan itu, bala atau musibah yang kita peroleh disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran dan pelepasan dari kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kita. Amal yang dimaksudkan dalam hadis di atas oleh Amirul Mukminin adalah amal yang sifatnya qurbatan ilallahi ta'ala. Bukan amal atau kegiatan otot tulang kita melakukan hal-hal biasa yang bisa dilakukan oleh selain kita, bahkan selain hewan pun bisa melakukan. Tapi ketika gerak tubuh kita, niat kita qurbatan ilallahi ta'ala, maka itu disebut dengan amal. Amal yang dimaksud dalam konteks hadis ini, bukan amal pengertian secara umum. Nah, contoh bahwa kita ini dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak bermalas-malasan, untuk tidak diam, tidak bergerak, tidak diciptakan untuk diam. Allah menciptakan gerak sebagai ciri khas dari manusia, ciri khas makhluk hidup secara fisik maupun secara mental. Air yang kita diamkan sejernih apapun sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kira-kira berubah enggak air itu? Berubah apa? Berubah baunya, berubah warnanya. Tetapi ketika air itu digerakkan, dialirkan, maka kejernihan air itu, bau air itu tidak akan ada. Karena di dalam gerak air itu terjadilah proses penyempurnaan kadar air itu, sehingga air bisa menjaga dirinya. Manusia yang malas, manusia yang tidak bergerak, manusia yang kehilangan harapannya, manusia yang diam dan tidak peduli terhadap sesamanya, manusia yang merasa hidupnya dalam kesendirian, hampa, maka manusia seperti air tadi. Dia mengalami proses pembusukan, terutama jiwanya. Bentuk bencana atau musibah yang disebut dengan sumpek, bahasa Jawanya mungkin sumpek juga ya, merasa tidak ada teman, merasa tidak ada tempat untuk meminta tolong sesuatu kepada sang pemilik jiwa, merasa tidak berguna, merasa tidak bermanfaat. Ini adalah bahaya besar, bencana besar telah diturunkan kepada kita. Hati-hati. Oleh sebab itu, kita tidak boleh kapanpun mengalami 3 hal. 1, tidak boleh sakit. Sakit yang dimaksud dalam kajian ini bukan sakit fisik. Kalau sakit fisik, Rasulullah sakit atau tidak? Rasulullah meninggal dunia atau tidak? Bahkan para aulia pun juga mengalami sakit ini. Tetapi sakit yang dimaksud adalah sakit yang berhubungan dengan jiwa kita. Iri, dengki,
Sakit atau bukan? Bakhil, dalam bahasa Inggrisnya cetil, itu sakit bukan? Sakit. Kemudian tetangganya meminta tolong sesuatu, kemudian kita selalu beralasan untuk menerima permintaan tolongnya. Sakit atau bukan? Ini kita tidak boleh sakit. Karena kalau kita menderita penyakit itu, kira-kira penyakit ini kita bawa sampai ke akhirat atau tidak? Karena penyakit ini punya efek jangka panjang. Kalau kita kena sakit flu, kena sakit kolesterol, disembuhkan, diobati, bisa sembuh kan? Bisa sembuh. Tetapi penyakit ini punya dampak yang begitu panjang. Penyakit kesombongan, penyakit ujub, penyakit tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Ini penyakit yang sungguh-sungguh berat. Kita tidak boleh sakit. Pecinta Ahlul Bait Rasulullah tidak boleh sakit. Yang kedua, kita tidak boleh tua. Masa tidak boleh tua? Buktinya umur kita jalan terus. Kita skorsing untuk mendengarkan azan dulu, ikhwan. Ya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah, syukran. Baca. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Boleh ya kita lanjutkan ya? Ya. Yang pertama, jangan sampai sakit. Yang kedua, jangan sampai tua.
Karena orang tua selalu ngomong masa lalu, betul? Coba silahkan duduk sama orang tua, dia pasti akan cerita, biyen zaman kowe isih cilik, zaman aku isih kuat, selalu ceritanya biyen terus. Itu orang tua. Jadi kita tidak boleh jadi orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai pecinta Rasulullah dan Ahlul Baitnya ngomongnya bukan masa lalu, tapi sesok. Nah, seumur apapun kita harus berkata dan berharap bahwa dunia ini yang Allah anugerahkan dengan hadirnya pemimpin manusia terakhir yang disucikan Allah, Al-Imamul Hujjah Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, adalah satu sosok harapan bagi kehidupan dunia yang makin baik, bukan makin jelek. Maka itu jangan sampai mau jadi orang tua karena kita tidak ingin berbicara masa lalu terus. Yang kita bicarakan, walaupun kita sudah tua, kita punya harapan. Anakku saya doakan seperti ini, cucuku saya beri fasilitas seperti ini, saya beri motivasi seperti ini. Agar jadi apa? Agar tidak jadi seperti saya, tetapi jadi lebih baik daripada saya. Lebih baik itu adalah hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Kalau itu kita pikirkan hari ini. Yang pertama, jangan sakit hati, jangan mau tua karena selalu bicara masa lalu. Bicaralah masa yang akan datang. Besok dengan sisa umur saya yang sekian, saya harus melakukan apa untuk kehidupan anak dan cucu saya, untuk kehidupan tetangga dan orang-orang yang lemah di sekitar saya, untuk pengetahuan abadi yang saya buat bekal di saat saya menghadap Allah di alam yang kekal. Maka umur saya sekian, saya menghadiri majelis taklim karena saya tidak merasa tua. Karena ilmu dibutuhkan sampai saya masuk ke liang kubur atau ke liang lahat. Liang lahat sama liang kubur kan bukan masa lalu. Masa? Kok kayak takut gitu? Masa depan. Jangan takut membahas masa depan yang satu itu. Karena Amirul Mukminin mengatakan istahinu bil maut fa inna mararatahu fi khaufih. Remehkan kematian karena sakit pedihnya kematian itu ketika kalian takut menyambut kematian. Orang yang berjihad di Palestina hari ini, orang pemberani atau bukan? Murah jiwanya, syahid menjadi tujuan dari gerakannya. Syahid adalah minuman segar yang ingin mereka raih. Di sini kita sakit sedikit, keringat dingin mengucur, ketok wis cedak. Semua dipanggil-panggil, cemas dan bingung. Hati-hati, kematian itu menurut Amirul Mukminin pedihnya karena rasa takut kita. Bagaimana kita tidak takut dengan kematian? Maka terhubung dengan materi tadi, bahwa setiap amal kita harus didasarkan qurbatan ilallah ta'ala, sehingga kita tidak mungkin akan menderita sumpek. Yang ketiga, jangan sampai mati. Jadi ini pesannya 3. Jangan sakit, jangan tua, jangan mati. Apa maksudnya jangan mati? Setiap mukmin sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia sudah mencetak amal perbuatan
yang bisa dikenang oleh para pelanjutnya, sehingga setiap karya yang ditinggalkan oleh seorang mukmin, entah itu wasiat, nasihat, husainiyah, tausiah, apapun karya kita yang baik, orang melihat karya kita itu akan berucap, yuk kita doakan si fulan karena ini tinggalannya yang bermanfaat sampai hari ini. Waktu itulah dibacakan doa dan dikirimkan ke fulan. Berarti si fulan mati enggak? Hidup. Karena apa? Dihidupkan dengan tinggalan dan karyanya yang baik. Pada hakikatnya manusia ini tidak pengen sakit, manusia ini tidak pengen tua, manusia ini tidak pengen mati. Kenapa saya katakan pada hakikatnya? Karena manusia ini kepingin bahagia, itu artinya dia tidak kepingin sakit jiwa. Dia kepingin apalagi? Muda, karena dia akan berbicara masa depan bukan masa lalu. Dia pengen meninggalkan sesuatu yang sangat berharga kepada anak turunnya, kepada masyarakatnya. Tetapi sayang, tempat daripada keabadian yang sifatnya fisik, badan kita, sakit kita itu tempatnya tidak di sini, tapi di alam berikutnya, di alam akhirat. Jangan membayangkan akhirat itu terlalu jauh, karena batasnya dunia dan akhirat ini satu garis. Apa yang kita lakukan, ada yang putus di tengah jalan, ada yang bisa sampai selamanya, yaitu amal perbuatan yang kita niatkan untuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh orang-orang yang terkena penyakit sumpek itu seperti tadi saya sebutkan, merasa perlu melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini bahaya. Saya ini perlu melakukan sesuatu tapi harus melakukannya seperti apa? Bingung saya ingin melakukan sesuatu itu. Tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus melakukan. Sudah tanya sana sini tapi tetap tidak melakukan. Ini salah satu penyakit yang namanya alham, sumpek. Dan ini sebuah tanda loh. Kalau memang qurbatan ilallah ta'ala, tidak akan ada penyakit seperti itu. Ini tanda. Mereka-mereka yang membangun kekuatan yang mencengangkan dunia hari ini, yang kita lihat perkembangannya hari demi hari, di mana poros perlawanan meraih kesuksesan kemenangan dalam menghancurkan pusat-pusat kekuatan musuh, semuanya dilakukan bukan ingin mencari panggung, bukan ingin bersandiwara, tetapi ingin menegakkan keadilan, ingin merampas hak dari para musuh Allah, yang hak-hak itu, hak-haknya hamba Allah dirampas oleh Israel. Ingin kita rampas kembali, ingin kita tarik kembali. Mereka-mereka tidak pernah merasa sumpek. Kita lihat di medsos, berapa jumlah korbannya Palestina itu sampai hari ini? Di atas 40.000. Nyawa begitu tidak berharga. Tetapi bagaimana poros perlawanan, kaum mujahidin yang tidak pernah sedikit pun mundur melangkah melakukan pembelaan, dan hari demi hari Allah insya Allah bersama mereka, titik kemenangan sudah semakin dekat. Kenapa? Karena amal yang mereka lakukan semata-mata mencari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan daripada sumpek ini apa? Lawannya sumpek dalam bahasa agama disebut al-unus. Unus ini rasa bahagia yang diperoleh dari ketika kita melakukan sesuatu, kita menyaksikan Allah dekat dengan kita. Biasanya kalau kita sedang kepepet, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita sakit, waktu kita tertimpa musibah, serius nggak doanya? Nah, waktu kita senang, waktu kita berlimpah,
sholatnya telat-telat, doanya absen, sak maunya sendiri. Kenapa? Karena kita belum dihadirkan pada situasi yang menyebabkan kita butuh pertolongan. Antum dan saya bisa membayangkan Rasulullah dan Ahlul Bait selalu dalam keadaan darurat, butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuhnya dalam keadaan darurat, para a'immah butuhnya darurat butuh. Kalau kita butuh waktu darurat. Inilah beda kita dengan mereka. Mereka bisa sampai pada posisi menyaksikan keindahan Allah karena Allah dekat dengan mereka. Apa yang membuat mereka tidak sumpah? Apa yang membuat mereka selalu bergairah dan bersemangat melakukan sesuatu? Karena faktor ito'ah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat ketika kita dulu mengenal pasangan hidup kita, tumbuh nggak rasa cinta itu? Atau karena terpaksa? Karena cinta. Waktu kita mencintai, pasangan kita juga mencintai kita. Kira-kira apa yang diinginkan pasangan kita, kita turuti atau tidak? Kita turuti. Minta ini kita turuti, minta itu kita turuti. Ini cerita dulu nih. Cerita awal kita kenal nih. Cerita masih indah-indahnya kita mengenal calon pasangan kita. Seperti apa itu indahnya? Gerak bibir, gerak matanya pun kita paham ini apa yang diinginkan. Semuanya berusaha kita wujudkan. Maka seperti itulah al-unus, kebahagiaan. Hilangnya rasa sumpek adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan ketika kita melakukan sesuatu, Allah dekat dengan kita. Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang mencurahkan keberkahan kepada apa yang kita lakukan. Perasaan itu akan muncul dengan sendirinya. Perasaan itu tidak bisa dibuat-buat. Tapi perasaan itu muncul bersyarat bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kita kepada Rasulullah, taat kita kepada a'immah akan menyebabkan kita merasa dekat dengan imam. Apalagi di tempat yang semulia ini, di Husainiyah Al-Mawaddah, di mana namanya pun adalah nama yang mulia. Ketika kita menghidupkan tempat ini dengan kajian, dengan tolabul ilm, dengan peringatan hari besar Islam, di saat imam Rasul kita berduka, kita ikut berduka. Di saat mereka berbahagia, kita ikut berbahagia. Maka semua perbuatan baik seperti ini yang diniatkan qurbatan ilallah ta'ala, Allah pasti akan kasih hadiah. Hadiahnya berupa al-hub, al-mahabbah. Rasa cinta itu tidak mungkin tumbuh satu pihak. Betul atau tidak? Kita bisa nggak mencintai sesisih? Ya namanya bukan saling mencintai. Aku tok yang seneng, dia nggak seneng. Ini namanya bukan saling mencintai. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tanda kalau cinta kita ini berbalas dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Tandanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan rasa cinta kita. Pada saat kita melakukan, kita berasa bahwa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibat atau efek daripada taat itu? Orang taat itu bahasa Jawanya kelihatannya rekoso. Tapi di setiap rekoso yang kita lakukan, ketika kita bersusah payah untuk taat, masa Allah diam? Masa Allah tidak memberi bekas efek kepada kita?
bekas efek yang Allah berikan kepada orang yang taat kepadanya adalah kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Cahaya dermawannya Allah, karimnya Allah itu akan dihadiahkan ke kita. Kita sendiri kadang-kadang bisa heran sama diri kita. Ya Allah, saya dulu tidak seperti ini. Sekarang hati saya gampang terenyuh. Saya gampang peduli sama orang lain. Kecintaan saya terhadap dunia mengecil. Ini sebuah tanda hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat-sifat baik, sifat-sifat Allah yang fi'liyah seperti itu dihadiahkan kepada kita. Karena itu kita disuruh berakhlak. Dengan akhlaknya Allah itu apa sih? Allah ini akhlaknya banyak loh. Allah itu maha apa? Maha karim, maha pengasih, maha penyayang, maha menutupi aib, maha memaafkan, mengampuni. Kita kepingin nggak punya sifat-sifat seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Mungkinkah kita bisa meraih seperti itu? Bersyarat. Syaratnya adalah ketika kita diberi mahabbah, diberi rasa cinta untuk melakukan perbuatan, diberi rasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu, sehingga kita mencapai kondisi nyaman, mencapai kondisi aman. Jadi aman, nyaman itu letaknya bukan di rumah yang magrong-magrong katanya orang Jawa, bukan di fulus, di uang yang jumlahnya 900 miliar. Kemarin kan tertangkap ya Mahkamah Agung yang punya uang 900 miliar dengan 50 kilo atau berapa emas. Mohon maaf nyun sewu, yang bersangkutan itu merasa bahagia enggak? Anda ini menjawab tidak karena sudah konangan. Seandainya tidak konangan, saya tanya, merasa bahagia enggak dengan uang segitu? Bahagia? Benar, bahagia. Kalau sudah merasa bahagia dengan uang yang bukan uangnya, merasa bahagia dengan emas yang tidak masuk akal dikumpulkan dalam masa jabatannya, uang yang jumlahnya segitu, kira-kira orang yang merasa bahagia dengan semua itu orang sehat atau orang sakit? Lah kok tadi banter banget jawabnya bahagia. Artinya bahagia yang Bapak Ibu sebutkan tadi adalah bahagia dalam sakit. Bahagia dalam sakit. Bapak Ibu punya uang 1 miliar, ada yang punya? Oh belum, lihat aja belum? Ya. Tapi bisa hadir di tempat seperti ini, meluangkan waktu. Ada yang sudah umurnya muda-muda, sudah muda lah, saya udah bilang sudah tua loh ya. Karena tadi kan tidak ada tua, barusan kita singgung, kita tidak boleh tua. Jadi sudah muda semua ini, umurnya sudah muda dan hadir ke tempat ini. Itu ada rasa bahagia enggak? Bahagia loh, wong datang di tempat Husainiyah, kita diberi pengetahuan walaupun sedikit bahwa kita tidak boleh tua, tidak boleh sakit, tidak boleh mati. Jadi mulai sekarang ayo kita munculkan kebahagiaan itu dengan syarat taat sama Allah. Qurbatan ilallah. Ada jadwal kajian, ada jadwal taklim, jadwal PHBI, jadwal apapun yang nanti diumumkan untuk kelompok ikhwan di Weleri ini, jangan pernah tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak pengen tua, saya tidak pengen sakit, dan saya tidak pengen mati. Apa yang direncanakan oleh teman-teman yang diberi kepercayaan untuk mengelola tempat ini,
mengelola aktivitas di DPD ABI misalnya, itu tentunya harus kita hargai. Saya tidak ingin tua, tidak ingin sakit, saya mau cancut taliwondo apa itu, kata orang Jawa. Sing-singkan lengan, saya berangkat. Kenapa? Saya lakukan semua ini bukan saya taat sama ustadz. Ustadz hanyalah perantara saya, yang dia mengajak saya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormatnya kita sama orang, sama ustadz kita, sama guru kita, karena apa? Karena orang ini yang mengajak kita terhormat. Bagaimana mungkin kita tidak diajak terhormat? Wong kita diajak kurbatan ilallahi ta'ala. Jadi anak kita, pemuda kita, cucu-cucu kita, menantu kita, gerakkan semua semangatnya mulai hari ini untuk anti 3, anti sakit, anti tua, dan anti mati. Tidak boleh baperan, sedikit-sedikit tersinggung. Aku tahu duwe masalah karo kae urung nate njaluk maaf nang aku. Saya ingin tanya, meminta maaf itu baik atau enggak? Memaafkan lebih baik atau baik? Lebih baik atau baik? Wong salah njaluk maaf kuwi wis lumrahe. Tapi aku ki lho ora salah dikongkon maafke. Ini berat. Karena itu dia lebih mulia memaafkan itu. Hutang yang tidak terlalu banyak, ya wis dimaaf kita ya. Kalau banyak ya diajak hitung-hitungan. Kalau terlampau sedikit, mikiri utang itu juga memerlukan tenaga yang eman-eman. Dibayar pun kita tidak kaya kok kalau utangnya dibayar. Maka ada hal-hal yang perlu kita relakan. Menjadi pecinta Ahlul Bait, banyak hal yang tidak nyaman yang bakal kita alami. Tapi ingat, di dalam ketidaknyamanan itu kita akan menemukan UNS, bukan Universitas Negeri 11 Maret. UNS, Al-Unus itu kebahagiaan yang terlihat di dalam jiwa kita. Terlihatnya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita melakukan itu kita berasa garib, kita berasa dekat sama Allah Ta'ala. Ada seorang yang namanya Robert Williams, bintang film dari film Jumanji. Itu di puncak kesuksesannya dia bunuh diri. Puncak kesuksesannya dia bunuh diri. Duitnya banyak, bunuh diri. Kalau yang Mahkamah Agung tadi kan karena konangan. Tapi kalau ini kaya raya, terkenal, bagus, gagah, bunuh dirinya kenapa? Karena suatu hari dia merasa kosong, merasa tidak orang yang bisa mengerti dia, merasa bahwa tidak ada orang yang bisa mengimbangi cara berpikirnya dia, mengimbangi hayalan-hayalan dia. Di dalam merasa keterasingan kesendirian itu akhirnya Robert Williams melakukan bunuh diri, mati di tengah tumpukan hartanya. Jadi harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang bisa menjamin kebahagiaan adalah sesuatu yang berupa keadaan bahagia yang ada di dalam diri kita. Surga itu bukan semata-mata tempat ya, surga itu keadaan. Ketika kita berwilayah kepada Ahlul Bait, mau enggak berwilayah antum ini anak cabut, anak tukerin duit, keluar dari wilayah Ahlul Bait dengan ditukar uang, mau? Betul? Kalau 900 M? Nah ini sudah mulai ada jawaban mikir ini ya. Serius? Serius atau enggak? Enggak ya? Mau dibeli? Wilayahnya kepada Halil mau dibeli? Mau ditukar dengan uang? Mau? Oh tidak.
Karena itu saya ingin tanya, kebahagiaan itu keadaan jiwa loh, bukan harta loh. Anda semua ini membayangkan surga dengan keindahan bidadari, dengan keindahan buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Saya ingin tanya semua ini, kalau saya punya uang, di kantong saya 100 triliun, saya bisa memunculkan bidadari 72 nggak kira-kira? Bisa dong. Saya bikin sungai dari susu, bisa enggak? Uang saya 100 triliun kok. Bisa. Karena semua itu gambaran-gambaran di Al-Quran yang disebutkan kepada kita, apa yang mau kita alami lebih jauh dari itu. Kalau sampai dengan uang 100 triliun itu kita bisa mengumpulkan wanita-wanita cantik di rumah kita, mengumpulkan harta benda buah-buahan dengan uang yang tak terbatas. Saya ingin tanya dan dijawab jujur. Kalau sampean hidup seperti itu sampai 50-60 tahun, bosen apa enggak? Hah? Kita ini mau dipindahkan kepada alam yang tidak mengenal bosen. Nggak kebayangkan rasa indahnya seperti apa. Bosen itu nggak ada, waktu expire, waktu berlakunya segala sesuatu itu tidak ada. Berjalan terus, alangkah indahnya itu alam ini. Dan yang paling penting, bukan dengan apa kita hidup, tapi bersama siapa. Mau nggak dimasukkan di dalam keindahan, kemewahan istana, tetapi sampean tidur 24 jam bersama Yazid bin Muawiyah? Mau? Nah, berarti kebahagiaan itu bersama siapa? Anda masuk di gubuk derita, makannya nasi dan garam, tapi di sebelah Anda Amirul Mukminin, mau nggak? Mau? Hilang nggak rasa lapar, rasa kesederhanaan, rasa makan yang sederhana, hilang nggak? Karena siapa di sebelahnya ini? Jadi kebahagiaan hakiki itu rasa aman, nyaman, taat kepada Allah, dan kehidupan bersama orang yang menyenangkan. Semoga Bapak Ibu semua punya pasangan yang menyenangkan. Di akhir umurnya yang hanya sebentar, insya Allah kita dibangkitkan ketemu di alam yang serba bahagia bersama Rasulullah dan ahli baitnya. Tinggal sedikit kehidupan ini kita ditemani oleh anak dan istri yang bisa membuat kita bahagia. Kalau belum bisa dan ada masalah, maka kita hadirkan di tempat menyelesaikan masalah, yaitu di Husainiyah Al-Mawaddah maupun yang ada di Kendal. Apa sih manfaat adanya Husainiyah ini? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kejiwaan. Percaya enggak, di Husainiyah ini manusia-manusia suci akan hadir ketika diberi salam, disolawati, diziarahi. Karena itu berkah kehadiran mereka akan menyelesaikan banyak problem kehidupan kita. Percaya apa mboten? Rajin-rajinlah datang ke Husainiyah. Setelah datang juga jangan langsung bubar. Salinglah menyapa, duduk bersama, cerita tentang anak muda kita sudah di jalan yang benar atau tidak, kegiatan kita sudah bisa dievaluasi atau belum. Pelan-pelan kita benahi semua. Tidak ada yang terlambat kecuali kita mau memulainya dengan hal yang baru, penuh kesadaran dan itaah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian yang sederhana ini bisa ikut menggugah hati kita bahwa beramal itu jangan cari senengnya kita, jangan cari terima kasihnya orang, jangan cari balasan-balasan yang bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah itu tidak terlihat oleh mata kita, tapi terbaca oleh hati kita, hadir di dalam hati kita ketika perbuatan kita didasari oleh rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempermudah ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah menghubungkan kita dengan orang yang paling tahu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Amirul Mukminin serta ahlul baitnya. Dengan mendekat kepada mereka, dengan rajin datang ke mereka, dengan merasa dan selalu berkata pada diri kita bahwa kajian, bahwa doa itu tetap perlu sampai kapanpun, dan jangan juga pernah berkata bahwa dari dulu cuman doa, dari dulu cuman kajian. Hati-hati dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ini bukan bahasa-bahasa manusia yang sehat. Ini bahasa-bahasa keputusasaan, bahasa-bahasa mereka yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan kita lakukan harus diawali dengan pengetahuan, makrifat, dengan ngaji. Saya kira itu. Terima kasih kepada para sesepuh yang ada di sini, orang tua kita, para penasihat di sini, Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lain yang pernah hadir di sini. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, bisa terus membimbing kita, memotivasi kita, dan kita merasakan manfaat dari keberkahan hidupnya para asatidz kita. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ingin cerita ini terutama kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada ikhwan semua, bahwa kalau ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya masih diizinkan untuk ikut ngaji bareng sama panjenengan semua, saya ingin membuat kajian tematik untuk kita semua, satu serial gitu, isinya ada 5 tema. Tema ini, tidak usah urut, tapi tema-tema yang penting. Contohnya, tema kiat sukses menghadapi kehidupan. Contohnya lagi, anak adalah masa depan. Para penanti, sifat-sifat penyempurna keimanan. Nah, ini tema-tema seperti ini kalau bisa disusun dan bisa dijadikan tema potongan, sekali sampaikan selesai, dan setelah itu kita akan munculkan tema-tema yang update, yang sekarang sangat dibutuhkan oleh ikhwan dan akhwat. Sekian, dan mudah-mudahan silaturahmi kita terus bersambung. Bapak Ibu semua diberi panjang umur, bermanfaat. Panjang umur tapi bermanfaat. Kalau panjang umur, sehat walafiat, itu Allah tidak menciptakan. Man katsura umruhu kasurat masaibuh. Orang yang panjang umurnya pasti banyak musibahnya. Sekarang kita tinggal menyikapi musibah itu seperti apa. Musibah yang melekat dengan orang yang panjang umurnya itu pasti penyakit. Tapi penyakitnya jangan penyakit yang tadi kita sebut. Bukan penyakit hati, tapi penyakit fisik. Enggak apa-apa. Semua sakit seperti apapun diakhiri tidak dengan kematian. Rampung kan? Rampung diakhiri. Mati itu enak kok. Enak. Makanya jangan dianggap tidak enak. Takut, itu yang menyebabkan perihnya. Wah, ada Rasulullah, ada imam, dikasih sampai 12 manusia suci, 14 manusia suci, apa ya kurang? Sujudnya kita setelah baca ziarat Asyura, Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud, itu apa? Hari yaumal wurud itu hari kita di alam barzah. Hari pertama kita masuk lahat itu kita ditemani oleh Imam Husain. Siapa sing ngerasa seneng? Berharap nggak kita seperti itu? Ya. Ya, mudah-mudahan harapan yang hebat, yang baik di Jumat Sayyidul Ayyam diterima
didengarkan oleh imam zaman. Syekh Bejat mengatakan apa yang kita ucapkan sebelum sampai ke telinga, antara mulut dan telinga kita imam zaman mendengar semua yang kita ucapkan. Panjenengan semua berharap syafaat Rasulullah dan ahli baitnya, insya Allah harapan itu didengar oleh imam kita ajalallahu farajahu syarif. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah 4. Mam. Ya Faisal. Allahu Akbar. Ya Allah. Terima kasih banyak. Saya bawanya sendiri Ustaz. Bom.
dan mengenai DVD yang ada di sana, termasuk yang ada DVD yang dikenal ya, yang kita sukai karena bahwa ibu yang di luar sana, ibunya sebelum kita akan duduk, ada beberapa informasi di antaranya saya selalu mengingatkan itu niat kita untuk program bersama ya mandiri. Jadi tergantung yang lupa ya, yang lupa yang ingat sama untuk selalu respon dan untuk selalu itu mensukseskan korban mandiri di Yayasan Ramadan. Hanya dengan 500.000 dan 11 bulan atau sebelumnya 10 bulan kita akan korban mandiri di Yayasan Ramadan. Jadi maksud saya kalau setiap korban yang lain sekarang ini atau yang akan datang antum punya rezeki, silakan hubungi koordinator ya Mas Wawan ya. Kalau antum sudah ada, jadi tidak